Halo semuanya, kenalin nama aku Ilham Akbar Mustafa dengan NIM 21962500 dari kelas Ilmu Komunikasi 04 Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial. Nah, kebetulan aku dari Universitas Amikom Jakarta. Kalian pasti tahu kan Universitas Amikom Jakarta. Nah, kesempatan kali ini aku akan menyampaikan kepada kalian bagaimana bijak menggunakan media sosial. Nah, kalian pasti menggunakan media sosial di setiap harinya, mulai dari Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih, apa sih itu media sosial? Media sosial adalah sarana untuk mengekspresikan diri kita maupun untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya tanpa perantara jarak. Jadi kalian mau ada di sini, ada di sana, ada di kota A, ada di kota B, kalian masih bisa terhubung dan saling berkomunikasi. Nah, media sosial ini kalian bisa mengekspresikan diri kalian sesuai apa yang kalian inginkan. Namun di situ kalian juga harus siap menerima komentar, saran maupun kritik dari orang-orang luas. Karena media sosial ini kan mencakup banyak ya. Maksudnya kayak di setiap orang itu menggunakan media sosial. Nah, mereka ini bebas dong saling berkomentar, saling memberi saran maupun menghujat. Nah, itu adalah salah satu dampak negatifnya ya. Nanti kita juga bahas dampak negatifnya juga. Nah, selain itu kita bisa saling berkirim pesan, berkirim foto maupun berkirim suara. Bahkan sampai sekarang kita juga bisa berkirim uang melalui mobile banking yang sudah disediakan oleh semua bank BCA, Bank Mandiri, itu udah ada aplikasi untuk saling mengirim uang. Nah, kalian biasanya kalau naik KRL itu kan juga menggunakan uang kan. Nah, untuk kali ini KRL sudah menggunakan mobile banking. Kalian bisa menggunakan link aja untuk melakukan pembayaran. Nah, selain itu pasti media sosial juga ada dampak negatif dan dampak positifnya ya. Kita mulai dari dampak positifnya dulu. Nah, dampak positifnya adalah kita saling berkomunikasi tanpa menggunakan jarak. Nah, maksudnya dengan tanpa menggunakan jarak ini kita lebih fleksibel dong. Artinya tidak harus menempuh suatu perjalanan untuk menerima kabar maupun menerima informasi. Misalnya kalian menggunakan WhatsApp maupun Facebook. Nah, itu kalian bisa saling chat, saling DM, dan itu bisa langsung terkirim dalam waktu itu juga, detik itu juga. Nah, misalnya kalian dari ngirimnya jam 1:05. Nah, teman kalian ataupun saudara kita yang mau mengkomunikasikan, mau memberi informasi, itu langsung terkirim jam 1:05 itu juga. Nah, selain itu pasti juga adalah dampak negatifnya. Untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama adalah kalian pasti tidak mengenal waktu. Ini sih paling negatif banget menurut aku kalau tidak mengenal waktu ini. Misalnya kalian itu scroll Instagram, scroll TikTok. Nah, itu kan mesti banyak video-video yang menarik kan ya. Walaupun videonya itu durasinya singkat, tapi kalau kalian menontonnya lebih dari 10 atau 20, misalnya satu video ini hanya 1 menit maupun 2 menit ya, 2 menit sih. Nah, kalau untuk 20 video sendiri, kalian udah menghabiskan waktu 20 menit 2 menit kali 20 video itu aja udah 40 video. Belum itu baru TikTok aja. Pastikan kalian juga selain buka TikTok mungkin YouTube. YouTube itu durasi minimal
nggak durasi minimal sih, maksudnya kayak rata-rata video di YouTube itu berkisar antara 15 sampai 30 menit. Nah, ya itulah kalau Facebook, YouTube, maksudku YouTube, Instagram, TikTok, ya masih banyak yang lainnya sih. Nah, selain itu aku masih ada satu lagi nih. Nah, penggunaan media sosial di Indonesia. Rata-rata orang Indonesia ini selalu menggunakan media sosial untuk saling berkomunikasi. Enggak melulu orang Indonesia sih, cuman cenderung orang Indonesia, maksudnya kayak kita sekarang banyak anak SD aja udah mempunyai HP gitu kan. Nah, penggunaan media sosial di Indonesia ini menjadi lebih banyak daripada untuk kegiatan yang produktif lainnya. Nah, untuk presentase media sosial yang digunakan, Facebook memiliki presentase terbanyak. Kenapa? Karena Facebook ini udah ada sejak 2000-an ya, tahun 2005 kayaknya. Ya nggak sih, 2005 itu kayaknya udah ada ya. Atau berapa? Aku kurang riset sih mengenai Facebook ini. Cuman emang Facebook ini udah dari lama adanya daripada WhatsApp. Nah, untuk WhatsApp sendiri ini ada 23% penggunaan presentasenya. Untuk Line 17%, Twitter 9%, dan medsos lainnya itu TikTok ataupun snack video atau yang masih banyak lah. Kan media sosial nggak cuma Facebook, WhatsApp, Line sama Twitter aja. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Facebook mempunyai presentase media paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena di Facebook sendiri kan biasanya orang-orang tuh udah nyaman ya menggunakan user interface-nya Facebook ini, karena emang friendly banget daripada kita menggunakan Line, Twitter maupun Instagram sendiri. Nah, kesimpulannya menurut aku emang sih media sosial ini penting banget digunakan, tapi jangan sampai kalian ini lupa waktu, lupa beristirahat, lupa sama teman. Biasanya kalau kita lagi kumpul nih nongki sama temen gitu kan, malah cenderung main HP sendiri ya. Kayak ngapain, percuma, kalian di rumah itu juga bisa kayak gitu. Nah, saran aku sih mending kita gunakan media sosial ini secara bijak dan benar. Maksudnya kayak ya kalau ada temennya kalian jangan main HP. Maksudnya tahu waktu, boleh nonton TikTok, Instagram, YouTube kayak. Tapi kita harus mempunyai jadwal berapa jam sehari, tidak melulu seharian penuh bermain itu. Itu aja sih menurutku, kayak hari ini itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai bijak dalam media sosial. Semoga bermanfaat bagi kalian. See you next time.